Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia. Saya mahasiswi PPG Prajabatan gelombang pertama dari Universitas Galuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang panduan observasi, perkembangan, dan profiling peserta didik. Adapun aspek perkembangan dan profiling peserta didik yang akan saya sampaikan antara lain, yang pertama itu ada etnik dan kultural, yang kedua ada status sosial, yang ketiga ada minat dan motivasi belajar, yang keempat ada perkembangan kognitif, yang kelima ada perkembangan kemampuan awal, yang keenam tentang gaya belajar, yang ketujuh perkembangan emosi dan sosial, yang kedelapan perkembangan moral, dan yang terakhir perkembangan motorik. Adapun aspek etnik dan kultural di sini yang kami observasi mengenai apakah peserta didik itu berasal dari etnik, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Yang kemudian apakah peserta didik itu menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan teman sebaya. Dan yang ketiga, apakah peserta didik memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda. Dan yang keempat, apakah secara umum profil pelajar Pancasila itu diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, hasil observasi dari kami kebetulan PPL-nya itu ada di SMP Negeri 5 Ciamis, dan di situ peserta didik itu homogen. Jadi bukan yang heterogen. Jadi peserta didik itu berasal dari etnik dan kultur yang sama, yaitu suku Sunda. Dan dalam berkomunikasi mereka seringnya menggunakan bahasa Sunda begitu. Jadi untuk penggunaan bahasa Indonesia itu mereka kurang fasih. Nah, kemudian untuk kepercayaan, mayoritas peserta didik di SMP Negeri 5 Ciamis itu beragama Islam. Jadi yang non-muslim itu hanya 5 orang dari total keseluruhan peserta didik yang ada. Untuk profil pelajar Pancasila itu sudah diterapkan di SMP Negeri 5 Ciamis karena SMP Negeri 5 Ciamis itu termasuk ke dalam sekolah penggerak. Dan untuk yang kelas 7 sudah menerapkan kurikulum merdeka, sementara untuk kelas 8 dan 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013.
Kemudian pada aspek status sosial, adapun panduan observasi yang saya lakukan, yang pertama tentang apakah guru memperlakukan peserta didik itu secara adil. Yang kedua, apakah setiap siswa itu memiliki ponsel. Yang ketiga, apakah siswa menggunakan perangkat pembelajaran seperti laptop atau tablet di sekolah. Yang keempat, apakah terlihat perbedaan status sosial antar peserta didik. Yang kelima, apakah peserta didik itu saling berinteraksi tanpa membedakan status sosial ekonominya. Dan yang terakhir, apakah status sosial mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam belajar. Nah, untuk hasil observasinya, apakah guru memperlakukan peserta didik secara adil? Iya, jadi guru di SMP Negeri 5 itu memperlakukan peserta didik itu secara adil. Dan mayoritas peserta didik di SMP Negeri 5 Ciamis itu memiliki ponsel, namun mereka tidak menggunakan perangkat pembelajaran seperti laptop atau tablet di sekolah. Nah, penggunaan ponsel itu sendiri itu juga terbatas karena memang aturan dari sekolah itu penggunaan ponsel itu di luar jam pembelajaran sekolah. Jadi saat pembelajaran itu siswa diperbolehkan menggunakan ponsel apabila diizinkan oleh guru yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk perbedaan status sosial antar peserta didik itu tidak nampak atau tidak terlalu menonjol. Jadi semua peserta didik itu saling berinteraksi tanpa membedakan status sosial ekonominya. Kemudian apakah status sosial mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam belajar? Itu tidak. Jadi semua peserta didik belajar tanpa memandang status sosial ekonominya. Yang kedua, apakah peserta didik memiliki ketertarikan belajar? Yang ketiga, apakah peserta didik antusias selama proses belajar di kelas? Yang keempat, apakah ada peserta didik yang terlihat mengantuk saat pembelajaran? Yang kelima, apakah ada peserta didik yang sibuk melakukan kegiatan lain saat guru menjelaskan materi pembelajaran? Yang keenam, apakah siswa aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru? Yang ketujuh, apakah peserta didik itu aktif memberikan tanggapan yang disampaikan rekan lain saat presentasi kelompok?
Yang kedelapan, apakah peserta didik mampu mengerjakan tugas tepat waktu? Dan yang terakhir, bagaimana cara guru meningkatkan minat belajar peserta didik? Nah, karena di sini untuk menjawabnya secara umum, minat dan motivasi belajar peserta didik itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, peserta didik itu memiliki kecenderungan untuk menyukai mata pelajaran tertentu. Sementara untuk yang kami amati pada pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik itu antusias dan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun begitu, ketika kami mengobservasi di kelas lain, ada juga selama proses pembelajaran itu peserta didik yang sibuk melakukan kegiatan lain saat guru menjelaskan. Ada juga siswa yang antusias selama proses pembelajaran berlangsung dengan sering bertanya, menjawab pertanyaan dari guru, dan lain sebagainya. Nah, apakah peserta didik itu memberi tanggapan? Ada yang iya, ada yang tidak. Jadi, karena minat dan motivasi belajarnya itu berbeda-beda, itu dikarenakan adanya motivasi dalam diri dan motivasi dari luar. Karena pada dasarnya kebanyakan peserta didik di SMP Negeri 5 Ciamis itu lebih menyukai mata pelajaran olahraga, dan mereka kebanyakan kemudian untuk aspek perkembangan kognitif itu instrumen yang kami gunakan. Yang pertama itu, apakah peserta didik dapat memahami materi bahasa Indonesia dengan baik? Yang kedua, apakah peserta didik dapat menjawab pertanyaan guru dengan tepat? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat menyimpulkan hasil pembelajaran? Yang keempat, apakah peserta didik dapat berdiskusi kelompok dengan baik? Yang kelima, apakah peserta didik dapat mengungkapkan ide atau gagasan terkait materi pembelajaran yang disampaikan? Yang terakhir, apakah peserta didik dapat mengaitkan topik pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari? Nah, ini untuk perkembangan kognitif peserta didik itu beragam. Jadi, untuk secara keseluruhan itu peserta didik itu dapat memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik.
Itu dibuktikan dengan selama proses pembelajaran siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru, kemudian aktif dalam berdiskusi kelompok dan juga menyimpulkan hasil pembelajaran. Akan tetapi jika dilihat dari hasil belajar siswa selama ulangan, masih ada peserta didik yang nilainya di bawah KKM. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam memahami proses pembelajaran itu kemampuan siswa itu berbeda-beda, dan juga mungkin siswa yang hasil belajarnya itu di bawah KKM sehari sebelumnya itu juga tidak belajar begitu, tidak membaca kembali materi yang disampaikan dari guru, sehingga saat ulangan itu banyak materi yang lupa sehingga nilainya itu masih di bawah KKM. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan terakhir, peserta didik itu juga dapat mengaitkan topik pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Karena pada dasar pada aspek perkembangan kemampuan awal, instrumen yang digunakan untuk mengobservasi peserta didik. Yang pertama, apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik? Yang kedua, apakah guru memberikan pertanyaan pemantik saat di awal proses pembelajaran? Yang ketiga, apakah guru melakukan tes diagnostik sebelum mulai proses pembelajaran? Yang keempat, apakah guru memberikan pretest sebelum menjelaskan materi baru? Yang kelima, apakah guru memberikan treatment khusus kepada peserta didik yang belum memahami materi ajar di pertemuan sebelumnya? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mampu menjawab pertanyaan guru terkait materi pembelajaran sebelumnya? Jadi untuk perkembangan kemampuan awal itu yang kami soroti itu adalah guru dan juga peserta didiknya. Untuk hasil observasinya, di awal pembelajaran itu guru sudah mengecek kesiapan peserta didik, misalnya dengan
menanyakan kabar, kemudian juga menanyakan kesiapan belajar peserta didik, serta memberikan pertanyaan pemantik itu sebelum masuk ke proses pembelajaran intinya. Nah, namun guru tidak melakukan tes diagnostik dan pretest sebelum menjelaskan materi baru. Hanya pertanyaan pemantik saja. Kemudian guru juga tidak memberikan treatment khusus kepada peserta didik yang belum memahami materi ajar. Jadi siswa yang belum memahami materi hanya diminta untuk membaca kembali buku catatan dan juga buku paket sekolah. Nah, selama proses pembelajaran, ketika ditanya oleh guru apakah peserta didik itu mampu menjawab pertanyaan guru terkait materi pembelajaran sebelumnya, itu ada yang sudah bisa, jadi kemampuan awalnya itu sudah unggul, dan juga masih ada yang tidak mau menjawab, jadi hanya diam saja. Karena guru itu kan bertanya secara umum ya, tidak satu persatu, jadi untuk kemampuan awal individual peserta didik itu kurang terukur gitu, satu persatu, hanya terlihat secara umum saja. Kemudian untuk gaya belajarnya itu juga ada 2 tinjauan dari kami, yaitu dari aspek guru dan aspek siswanya. Untuk aspek guru, instrumen observasi yang kami gunakan yang pertama, apakah guru mengetahui minat dan gaya belajar peserta didik? Jadi jawabannya itu guru tidak mengetahui minat dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, apakah guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan keberagaman minat dan gaya belajar peserta didik? Itu jawabannya juga tidak. Yang ketiga, apakah guru menggunakan media yang bervariasi selama proses pembelajaran sebagai salah satu strategi mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ini masih belum dikembangkan ya sama guru di SMA Negeri 5 terkait pengelompokan peserta didik berdasarkan minat dan juga gaya belajarnya. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir, apakah guru terlihat melakukan improvisasi proses pembelajaran ketika ada salah satu peserta didik yang idle? Ya, jadi guru melakukan improvisasi pembelajaran dengan memberikan ice breaking gitu jika melihat siswa banyak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian untuk dari aspek siswanya, instrumen pengamatan, instrumen observasi yang kami gunakan, yang pertama, apakah peserta didik itu lebih senang membaca buku? Ini ada sebagian, kurang lebih 20% peserta didik yang senang membaca buku. Kemudian yang kedua, apakah peserta didik lebih senang belajar dengan cara melihat gambar? Ini juga ada sekitar 10% peserta didik yang senang belajar dengan cara melihat gambar. Yang ketiga, apakah peserta didik lebih senang belajar dengan mendengarkan penjelasan dari guru? Apakah peserta didik lebih mudah mengingat materi dengan hafalan? Apakah peserta didik lebih senang mencatat materi pelajaran? Apakah peserta didik lebih senang belajar dengan cara bergerak dan cenderung tidak suka diam? Yang terakhir, apakah peserta didik belajar dengan cara menggerakkan anggota badan? Nah, ini observasinya tidak hanya dilakukan dengan pengamatan saja, tetapi juga wawancara dengan peserta didik. Dan hasilnya peserta didik di kelas 9B itu mayoritas lebih senang belajar dengan cara bergerak dan cenderung tidak suka diam. Tetapi 50% yang lain itu juga senang belajar dengan cara mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatat materi pelajaran begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kecenderungan gaya belajar peserta didik di kelas 9B SMA Negeri 5 Ciamis itu gaya belajarnya kinestetik dan auditory visual, ada yang auditor visual dan juga yang audio writing. Kemudian pada aspek perkembangan emosi dan sosial itu instrumen observasi yang digunakan. Yang pertama, apakah peserta didik merasa gugup atau takut saat menjawab pertanyaan dari guru? Yang kedua, apakah peserta didik itu takut saat presentasi di depan kelas? Yang ketiga, apakah peserta didik kondusif saat proses pembelajaran berlangsung?
Yang keempat, apakah peserta didik percaya diri dalam menyampaikan pendapat? Yang kelima, apakah peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik? Yang keenam, apakah peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Yang ketujuh, apakah peserta didik dapat beradaptasi dengan orang baru? Yang delapan, apakah peserta didik membantu teman yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran? Yang kesembilan, apakah peserta didik marah ketika terjadi perbedaan pendapat? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mampu menghargai dan toleransi dengan teman lain saat proses pembelajaran? Nah, itu hasilnya untuk perkembangan emosi dan sosial peserta didik itu berbeda-beda. Karena untuk yang siswi perempuan itu ada yang merasa takut gitu untuk tampil di depan kelas, sementara untuk siswa laki-lakinya lebih berani gitu. Tapi tidak semua siswi perempuan itu takut, ada juga yang berani gitu, percaya diri untuk menjawab pertanyaan dari guru, untuk tampil di depan kelas. Kemudian mereka itu berbicara tanpa ditunjuk gitu oleh guru, jadi atas inisiatif sendiri. Kemudian untuk berkomunikasi itu mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar. Untuk kemampuan mereka membantu teman lain yang mengalami kesulitan itu juga cukup baik, karena peserta didik di kelas 9 itu lebih cenderung suka bertanya ke teman mereka sendiri daripada bertanya kepada guru gitu. Alasannya karena malu. Nah, kemudian untuk apakah peserta didik itu marah, itu tidak nampak. Tidak nampak adanya kemarahan atau kekecewaan saat proses pembelajaran, dan juga mereka pun mampu menghargai dan toleransi dengan teman lain saat proses pembelajaran. Kemudian untuk perkembangan moral, instrumen observasi yang kami gunakan itu apakah peserta didik memberi salam saat guru masuk ke dalam kelas. Yang kedua, apakah peserta didik membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Apakah peserta didik bertutur kata yang santun saat berkomunikasi dengan guru. Yang keempat, apakah peserta didik berpakaian rapi dan tertib. Apakah peserta didik meminta izin ketika ingin melakukan sesuatu, misalnya pergi ke toilet. Dan yang terakhir, apakah peserta didik mengangkat tangan ketika bertanya dan menjawab pertanyaan. Jadi untuk perkembangan moral itu berbeda-beda juga. Ada yang sudah perkembangan moralnya sudah baik ya, sudah baik. Jadi mereka itu memiliki rasa sopan santun yang tinggi, kemudian berpakaian dengan rapi dan tertib, kemudian meminta izin kepada guru jika ingin melakukan sesuatu. Kemudian mereka juga berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, dan juga memberikan salam dan senyum gitu ketika bertemu dengan guru ataupun orang lain. Tapi ada juga siswa ini kecenderungannya untuk laki-laki itu semuanya tuh cenderung berpakaian tidak rapi dan tertib. Jadi baju masih dikeluarkan, kemudian rambut juga tidak rapi, kemudian juga untuk tutur katanya sopan tetapi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kecenderungannya mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing, jadi menggunakan bahasa Sunda itu ketika berkomunikasi dengan guru.
pertama, apakah peserta didik dapat melakukan gerakan manipulatif dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik mengalami pertumbuhan yang normal? Dan yang ketiga, apakah peserta didik mengalami hambatan perkembangan? Nah, hasil observasinya, karena perkembangan motorik itu erat kaitannya dengan perkembangan fisik, jadi secara umum perkembangan fisik peserta didik di SMP Negeri 5 Ciamis itu kategorinya sangat baik ya. Jadi untuk pertumbuhan tinggi dan berat badan siswa itu baik. Kemudian peserta didik itu juga dapat melakukan aktivitas fisik dan motorik kasar maupun halus dengan baik. Selain itu juga peserta didik dapat menghasilkan karya berupa kerajinan. Produk profil pelajar Pancasila-nya yang digunakan di SMP Negeri 5 itu yaitu membuat anyaman. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.